Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Rahmat Saktiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Widya Dharma Klaten, nomor induk mahasiswa 22822000221. Saya mengajar di SMP Tunas Harum Bangsa, Jalan Ki Mangungasarkoro nomor 9, Kota Semarang. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi sikap menghargai peraturan perundang-undangan. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Siapa yang tidak berangkat? Tidak. Bianca? Bianca kenapa ya? Sakit amandel Bianca. Operasi? Kapan operasinya? Kemarin. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Rama di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3, sikap menghargai peraturan perundang-undangan. Sebelum itu, agar lebih rileks, tidak ngantuk. Oke, mari kita dance ya. Silakan semuanya berdiri. Berikutnya, para mas akan menampilkan sebuah video dari Presiden ke-6 Republik Indonesia. Siapa? SBY. Oke, mari kita lihat ketuanya. Marilah kita menjadi bangsa yang optimistis dan jangan yang pesimistis. Insya Allah, Indonesia yang kita tinggali di abad 21 ini maju. Oke, selanjutnya Pak Rahmat ingin kalian bagi berdiri lagi. Mari kita menyanyikan sebuah lagu Garuda Pancasila. Silakan. Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Itu yang tata aturan undang-undang. Tata urutan. Siapa yang membuat, bagaimana alurnya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kira-kira sikap yang bagaimana sih yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Yang tertib. Apalagi? Yang baik, ya, yang sadar terhadap peraturan yang ada, gitu ya. Manfaat mematuhi hukum atau peraturan. Kenapa sih kita harus mempelajari materi tentang mematuhi peraturan? Kita bicara Agar mengetahui. Bisa kita contoh. Agar bisa dicontoh. Baik sekali. Siapa lagi? agar kalian itu bisa mematuhi. Kemudian selama
jam pelajaran dengan Pak Rahmat, nanti kita akan berdiskusi, kemudian ada presentasinya dan ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Penilaiannya masih sama, ada penilaian sikap kalian saat berdiskusi, saat mengikuti pembelajaran, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak tayangan video, peserta didik dapat menganalisis sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum dengan tepat. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum dengan tepat. Oke, ini adalah materi kita. Sudah diajar ulangan ya. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada indikator kesadaran hukum, ada menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan membiasakan mentaati peraturan di berbagai lingkungan sekitar kita. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. Kemudian silakan nanti salah satu atau dua orang untuk menceritakan apa yang terjadi di video ini. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggaran viral di media sosial. Yang memakai sepeda motor hijau agak pelan dan segera memakai helmnya. Sebuah rekaman video yang diunggah area traffic control system atau pengendalian lalu lintas dinas perhubungan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan jalan Sutisna Jaya, Tasikmalaya. Seorang pemotor membuat berboncengan tanpa menggunakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa menggunakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui pengeras suara. Lalu menjadi pusat perhatian, pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayakan keselamatan. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Oke, yuk siapa yang bisa menceritakan kembali apa yang ada di video itu? Melanggar. Sky, silakan. Melanggar. Ada seseorang ya melanggar apa? Lintas. Melanggar lalu lintas, Gak pakai helm. tidak pakai helm, apalagi menerobos Melanggar lintas. lampu lalu lintas ya, lampu merah itu ya. Oke, kemudian apa yang terjadi? Lagi Ditegur. Itu kecelakaan. Oke, nanti bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian tadi langsung ditegur oleh dari dinas perhubungan. Mbak, tolong pakai helm. Kalau nggak pakai helm silakan pulang gitu ya. Iya. Oke, kemudian diupload juga di media sosial. Wah, itu malu ya. Itu itu pasti malu ya. Oke, apakah solusinya tepat? Ada pelanggaran, kemudian solusinya agar tidak melakukan pelanggaran lagi, dikasih tahu langsung dengan pengeras suara, kemudian diupload di media sosial. Apakah solusinya tepat kira-kira? Silakan angkat tangan. Kira-kira solusi yang tepat apa? Coba. Itu udah tepat. Oke, dari Jason Abdik itu sudah tepat. Ya kalau pelanggarannya cuma satu, kalau banyak gimana? Diupload semua gitu ya? Oke, Gwen. Tidak tepat. Oke, itu malu, kemudian bisa melanggar lagi ya? Bisa melanggar lagi menurut gue. Ada yang lain? Gimana? Oke, kira-kira harus ngapain? Coba ini. Oke, dijagain polisi, ditilang, didenda, dendanya berupa apa? Hukuman penjara. Oke, ditilang dengan uang gitu ya? Oke, itu baru lebih jelas ya. Ada malunya, kemudian ditilang dan mungkin tidak melakukan lagi ya, karena surat-suratnya itu pasti akan disita oleh
polisi. Oke, itu nanti yang akan kalian kerjakan ya saat kerja kelompok. Kalian menganalisis video, kemudian kalian mencari solusi yang tepat seperti apa. Baik, sekarang kita akan mengerjakan LKPJ. Ada tugas kelompok untuk kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Langkah-langkah pengerjaannya yang pertama, silakan nanti klik link berikut itu, ada link trip PPKN Pak Rahmat, kemudian menonton 3 video yang ada di situ, kemudian deskripsikan apa yang terjadi dalam video, kemudian analisis video tersebut, apakah menunjukkan perilaku yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan atau peraturan apa saja yang dilanggar, nanti dicari ya, di googling, kemudian berikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nanti tugasnya itu ada 3 video yang harus kalian analisis. Silakan untuk berkelompok.
di peraturannya ya. Oke, waktunya habis. Sekarang saatnya untuk kalian mempresentasikan, menunjukkan hasil kerja kelompok kalian. Oke, siapa kelompok yang ingin maju duluan? Semua kita dari kelompok 2 ada Ivana, Zara, dan Angel. Oke, jadi kita mau mempresentasikan hasil analisis kita. Kita pakai video yang ketiga, yaitu tentang disuruh mendeskripsikan apa yang terjadi di video itu. Hakim Agung tersangka kasus dugaan suap dugaan suap alias korupsi 205 dolar dan 50 juta Kan pelanggaran dan peraturan korupsi dan pelanggaran suap pasal 4 KUHP. Kan sikap yang seharusnya dilakukan mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Kan solusi yang menyebabkan terhadap masalah ini. Menerima hukuman pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH. Ada yang ditanyakan? Oke, luar biasa sekali presentasinya. Tadi ada sikapnya yang tepat itu seperti apa, kemudian solusinya harus dikenai pasal gitu ya. Oke, harus menerima. Ada tanggapan dari kelompok lain? Mahkamah Agung kan cukup video kalau yang lain gimana kalau Mahkamah Agung itu korupsi? Lembaga yang seharusnya menindak korupsi aja korupsi. Terus gimana itu? Menurut kalian gimana? Gimana ya Pak? Kalau itu ya sebenarnya kita sendiri bakal nggak percaya sama Mahkamah itu sendiri. Itu ya namanya orang jahat dan baik. Oke, yang pasti kita jadi tidak percaya ya terhadap lembaga itu gitu ya. Masa mau menyapu kotoran menggunakan sapu yang kotor gitu ya. Seharusnya lembaga itu bebas dari korupsi dulu, baru bisa menegakkan hukum tentang korupsi di Indonesia. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain tentang solusinya mungkin? Apakah pantas dihukum seperti itu atau harus lebih berat? Gwen? Misalnya apa lebih berat? Oke, misalnya dimiskinkan ya, didenda semua asetnya, perusahaannya, rumahnya, mobil motornya semua disita oleh negara untuk mengganti korupsinya itu, kemudian bisa dihukum mati. Gimana? Dipecat? Pasti dipecat ya. Tapi kalau sudah dihukum mati kan dia tidak bisa menikmati kekayaannya lagi gitu ya. Oke, luar biasa kelompoknya IP, beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya Oke, ayo cepat. Oke. Lalu semuanya Semuanya kami dari kelompok 1 dan
anggota panitia ada Wilson, Evan. ada saya oke. Kita akan menganalisis permasalahan dari video pertama. Deskripsikan apa yang terjadi di video tersebut. di video tersebut ada Kevin Bulan kemudian menyanyinya Dr. Siska Kai. Sebutkan pelanggaran dan peraturan yang dilanggar dalam video tersebut. Pasal 351 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau 351. Sebutkan solusi yang relevan terhadap masalah tersebut. Dan meningkatkan rasa peduli dan toleransi. Oke, sekian presentasi dari romo kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, luar biasa sekali presentasinya. Apakah ada yang itu tadi hasil pekerjaan kalian yang sudah dipresentasikan, sangat luar biasa sekali pekerjaannya. Kalian bisa menyebutkan sikap-sikap apa saja yang sesuai, kemudian kalian juga bisa menyebutkan solusi-solusi yang relevan kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain. Oke, berikutnya kita akan mengadakan evaluasi tentang ketaatan terhadap undang-undang. Silakan dikerjakan Google Form yang sudah Pak Rahmat kirim di grup kalian. Ya, satu grup saja, satu. Ya, Sekarang Pak. ya sekarang. Waktunya 2 menit saja ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah. Yang lain, apakah sudah selesai? Oke. Oke. Jason, Ya Pak. sip. Oke, sudah semuanya ya? Zara, sudah? Oke. Baik, kita koreksi sebentar. Yang pertama, setiap permasalahan hendaknya diselesaikan berdasarkan jawaban yang benar adalah yang ketentuan hukum yang berlaku. Ini Sasa jawabnya kehendak seluruh rakyat, bukan ya? Harusnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian pertanyaan nomor 2, berikut merupakan dampak apabila rakyat tidak terlibat dalam penyusunan perundang-undan. Jadi rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pada hukum. Oke, benar. Terjadi rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap hukum. Yang nomor 3, sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri. Laporkannya kepada yang berwajib. Oke, main hakim sendiri itu dia main pukul gitu ya, mengeroyok tanpa ada hukum
hukum yang berlaku malah dihakimi sendiri gitu ya. Jawaban yang tepat adalah yang C, melaporkan kepada yang berwajib. Oke, kalian lebih paham ya tentang sikap yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, itu saja pelajaran PPKN hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah Jangan melanggar hukum. jangan melanggar hukum. Kemudian harus tahu terhadap hukum dan kewajiban, hak dan kewajiban. Oke, apalagi satu lagi, taati peraturan hukum, maka akan terjadi ketertiban di masyarakat. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kemudian untuk minggu depan kita ulangan ya. Mau ulangan dulu atau latihan soal dulu? Latihan soal. Oke, minggu depan kita latihan soal karena bab 3 sudah selesai. Kemudian bagaimana pelajaran PPKN hari ini? Seru ya. Oke, terima kasih kalian sudah mengikutinya dengan antusias sekali. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya. Gwen, silakan Gwen. Tuhan, terima kasih atas bergabung hari ini, dan hari ini telah bersama Anda. Semoga seperti ini ya Tuhan. Kami ingin pulang sekarang dan berganti kami menjalani Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Jalan. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih anak-anak. Pulang.